Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode 395 dari San Francisco. Rasanya saya pernah menjawab pertanyaan ini. Tapi baiklah, ya saya akan jawab ulang jika mungkin belum. Salam Pak Erastus, saya pria usia 40 tahun dari San Francisco. Saya mau bertanya mengenai 1 Korintus 6 ayat 3. Di ayat itu dikatakan bahwa kita akan menghakimi malaikat. Apa maksud dan pengertian dari ayat ini Pak Erastus? Nah, menghakimi ini bukan berdiri sebagai hakim yang mengadili, memutuskan salah atau benar dan menghukum. Sebab hanya satu hakim yang menentukan segala sesuatu. Nah, pengertian menghakimi ini bisa dua. Satu, menghakimi itu artinya kita ini memerintah. Seperti hakim-hakim di zaman Perjanjian Lama itu kan bukan hanya ada di lingkungan pengadilan, tetapi mengatur masyarakat. Jadi sebagai anak-anak Allah yang akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mengatur. Jadi kita mengatur malaikat. Bisa begitu. Yang kedua, menghakimi di sini bisa menunjukkan kesalahan. Jadi seperti yang saya khotbahkan di Corpus Delicti, ya, dengan kehidupan orang Kristen yang taat kepada Allah, menghormati Allah, maka kita bisa menjadi bukti kesalahan dari Lucifer dan para malaikat-malaikatnya. Jadi seakan-akan Allah berkata, hai kamu para pemberontak, mestinya kamu seperti ini. Nah, kita dikatakan menghakimi, ya, menjadi bukti kesalahan dari Lucifer dan malaikat-malaikat. Nah, di penjelasan mengenai Corpus Delicti ini detail sekali saya jelaskan. Jadi itu dua pengertiannya. Oke, yang kedua, Pak Erastus, saya selama menjadi Kristen menjadikan Tuhan Yesus adalah Allah satu-satunya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Baru-baru ini aku mengikuti doa pagi Pak Erastus dan di situ aku merasa masuk lebih dalam dan berusaha hidup kudus. Sampai saya mendengar Pak Erastus berkata bahwa Allah adalah Allah Yahweh dan Yesus Kristus adalah jalan. Berarti dua pribadi yang berbeda, bukan seperti yang selama ini saya pahami. Pak Erastus, di hati saya kenapa merasa saya tidak ingin menggantikan Yesus sebagai tujuan utama. Tetapi saya juga merasa kenapa saya rindu dan terus mengikuti doa-doa Bapak, Pak Erastus dan khotbah Bapak. Saya ingin hati saya sejalan dengan Bapak sehingga mengikuti doa dan ajaran Pak Eras dengan iman penuh tanpa bertanya-tanya dan keraguan dalam hati. Pak Erastus, ada satu pertanyaan lagi. Saya adalah seorang pedagang emas dan saya sering mengambil untung dari pembelian barang dengan harga yang masih murah, sedangkan harga emas naik. Di sisi lain saya sering berbagi sembako, tapi kenapa hati saya tertuduh memberi dengan mengambil keuntungan dari orang lain, Pak Erastus? Bagaimana Pak? Apakah saya salah? Yang kedua dulu, dalam berdagang kita ini mengenakan prinsip ekonomi, ya, menggunakan modal seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi sah-sah saja hal ini, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Paling tidak Anda bisa lebih menguntungkan daripada orang, ya. Kalau orang menjual 30, Anda jual 29 misalnya. Untungnya kurang banyak, ya enggak apa-apa. Kalau Anda mau sejahtera. Tapi pada dasarnya orang dagang enggak salah. Demikian. Aku salut sama kamu nih, ya. Lalu mengenai Allah tadi, aduh saya senang kamu membaca ini. Aku senang membaca ini. Kamu itu salah kalau memandang Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu Allah, artinya sesembahan. Tapi bukan Allah Bapa. Allah itu sesembahan yang kita hormati. Yesus juga Allah yang kita hormati. Tapi bukan Bapa.
Bapak kita itu Yahweh namanya, Elohim Yahweh. Yesus ini putranya yang menjadi Tuhan. Tuhan artinya menjadi penguasa. Maka segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan ke tangan Tuhan Yesus. Dua pribadi di sini, bukan satu pribadi. Di dalam sejarah gereja kita menemukan aliran yang mengatakan Yesus juga adalah Allah Bapa. Itu salah. Itu unitas namanya, bukan trinitas. Ya, kita percaya ada Allah Bapa, itu pribadi Bapa, ada Allah Anak, ini pribadi Anak Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus ini roh Bapa yang di dalam kehadirannya dia menjadi pribadi yang mewakili Bapa dan Anak. Saya merasa kamu orang yang memang dipilih Tuhan. Kamu berbahagia kamu menjadi orang yang dipilih Tuhan. Ya, hatimu baik ya, tapi perjalananmu masih panjang. Terus ikuti saya, nanti kamu akan bisa punya nurani yang saya ajarkan itu benar atau salah. Puji Tuhan. Oke. Dari pria usia 29 tahun belum menikah, mahasiswa S2 profesi psikologi klinis. Salam Pak Era, saya laki-laki berusia 29 tahun dan saat ini sedang di tahap akhir studi S2 profesi psikologi klinis dewasa. Saya Kristen sejak kecil, saat ini juga melayani di gereja dan juga salah satu co-facilitator kelompok sel. Saya orangnya suka baca buku rohani dan dengar khotbah, terutama selama 2 tahun pandemi ini. Selama 2 tahun ini sering mendengar khotbah-khotbah Pak Erastus. Awalnya dari link rekaman yang diberikan dari mama saya. Semula saya tidak mau mendengarkan karena banyak teman-teman saya yang berkata kalau Pak Eras itu sesat. Namun akhirnya saya coba mendengarkan dan ternyata ajaran Pak Eras sangat memberkati saya untuk lebih sungguh-sungguh untuk hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Namun Pak, saya memiliki masalah dalam pengelolaan emosi. Saya memiliki emosi yang sensitif dan reaktif. Saya mudah marah dan bereaksi berlebihan apabila ada hal-hal yang mengganggu saya. Meski setelahnya biasanya saya akan merasa salah dan berefleksi kalau saya tidak seharusnya bereaksi demikian. Saya memiliki seorang ayah yang juga emosional, impulsif dan tidak berpikir panjang. Jadi cepat bereaksi gitu ya. Bukan bermaksud untuk beralasan, namun saya rasa hal ini pengalaman masa kecil dan yang terjadi di keluarga saya turut mempengaruhi saya. Oke, ya, saya mengerti. Sejak saya kecil, papa saya sering selingkuh dan juga sering mengabaikan tanggung jawabnya. Sampai sekarang pun masih selingkuh. Aduh. Dan ia tidak mengaku meski sudah tertangkap basah dari chat dalam handphonenya. Dulu seringkali uang sekolah saya tidak dibayar dan membuat saya dibully oleh teman-teman. Dan itu berlanjut sampai saya kuliah. Saya bisa lulus kuliah dan melanjutkan S2 karena bantuan dari tante dan kakak saya. Papa saya juga sering tidak mau mengaku salah ketika ia melakukan kecerobohan atau kesalahan. Karena ulah papa saya ini di rumah sering ribut dan konflik dengan mama saya hingga sekarang. Karena mama saya merupakan seorang yang cukup perfeksionis, ya, jadi ribut terus ya. Kondisi ini saya rasa membuat saya memiliki pengelolaan emosi yang kurang baik. Terkadang saya juga jadi ikut memarahi papa saya. Beberapa kali saya pernah berkelahi baik secara fisik ataupun verbal dengan papa saya. Saya sadar yang saya lakukan tersebut tidak baik dan tidak berkenan di mata Tuhan. Saya ingin berubah. Namun saya tahu ini adalah jalan yang sulit. Saya juga sudah banyak membaca buku-buku rohani, psikologi, pengembangan diri mengenai pengelolaan emosi. Sudah mencoba berbagai cara juga, namun saya masih tetap jatuh bangun. Meski masih jatuh bangun, saya belakangan tersadar kalau dalam area emosi ini saya harus lalui. Saya harus menang. Saya harus menang supaya saya bisa melayani Tuhan dan lebih lagi dengan menolong orang-orang yang terbeban memiliki masalah psikologi ketika nanti saya menjadi psikolog.
Saya memahami dan memaknai juga kalau kondisi keluarga yang seperti ini adalah salah satu cara Tuhan menggarap dan memproses diri saya karena saya untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena saya memiliki kerinduan untuk mendirikan sebuah panti rehabilitasi narkoba dan biro psikologi untuk menolong mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Saya sadar tentu tidak mungkin nanti ketika saya melayani para pecandu dan mereka yang membutuhkan layanan psikologis, saya masih emosian dan suka marah-marah. Hal ini tentu tidak akan membantu pemulihan mereka, malah jadi batu sandungan. Terkait dengan permasalahan emosi saya ini, saya Sabtu kemarin mendengar Pak Eras menjawab pertanyaan dalam sesi seminar Sandwich Generations. Pak Eras berkata diam itu memiliki kuasa. Ketika ingin marah ya kita diam saja dan jangan meledakkan keluar. Ledakkanlah di dalam. Saya kurang dapat memahami maksud operasionalnya. Bagaimana itu meledakkan di dalam. Apakah berarti jadi memendam perasaan marah kita? Mohon penjelasan lebih lanjut dari Pak Eras. Terima kasih. Oke, usia Anda 29 tahun. Dan Anda seorang yang cerdas. Ya, Anda ini seorang yang cerdas. Seorang yang memiliki cita-cita tinggi. Anda juga termasuk lumayan inovatif, kreatif. Ya. Tetapi kelemahan Anda ini emosional. Dan mungkin juga ada kelemahan lain yang tidak perlu saya sebutkan, Anda juga tahu. Yang tidak Anda sebutkan di sini dan itu cukup mengganggu Anda juga. Tapi Anda hanya menunjukkan satu kelemahan yaitu emosional. Walaupun Anda juga punya kelemahan lain dan Anda sedang berjuang di situ. Saya juga punya kelemahan emosional yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dari pengalaman hidup bagaimana saya mengelola emosi, ya, saya bisa menemukan jurus meledakkan di dalam. Ya, saya menjaga nama baik, tapi nama baik saya dirusak misalnya. Aduh, mau meledak. Tapi kuledakkan di dalam. Ini bukan memendam perasaan marah, kita ledakkan di dalam. Ledaknya bukan buas, bukan begitu, tapi tahan, keluar. Nah, ini kalau saya gambarkan secara dramatis gitu ya. Yang pertama yang Anda harus Anda pahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita meledakkan emosi itu melukai hati Tuhan. Karenanya Anda harus punya tekad dulu, aku mau mengasihi Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatinya. Kalau suatu saat Anda meledakkan emosi dan itu tidak patut, duka cita Anda dalam sekali. Sampai Anda akan mengalami trauma terhadap dosa, trauma terhadap kesalahan. Jenis kesalahan apa yang Anda sudah akui, sudah Anda sesali, tapi Anda lakukan lagi. Itu mendukakan secara mendalam. Dan duka cita seperti itu membuat kita akan lebih resisten. Kita tidak akan mengulangi hal tersebut. Jadi pada waktu kita memarah, kita diam, kita ledakkan di dalam. Bukan duas, tapi teduh. Perlu latihan, tidak bisa seketika. Nanti Anda akan ngerti maksud saya. Waktu kita mau marah terus. 1 jam, 2 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari. Itu bisa lenyap. Besok ulangi lagi ada masalah baru. Yang Tuhan akan izinkan terjadi. Dan ternyata itu cara Allah untuk mendewasakan kita. Saya senang Anda mengatakan bahwa situasi rumah tanggamu merupakan media di mana Allah mau menyempurnakan Anda. Puji Tuhan. Jadi, puji Tuhan. Anda memiliki keadaan rumah tangga seperti itu. Dan Anda berpikir sangat bijak bahwa sebelum Anda melayani orang lain, Anda harus sudah bisa melayani diri sendiri. Menguasai diri sendiri.
Oleh sebab itu yang sekarang saya ajak Anda ikut terus khotbah saya. Supaya mindset Anda diubah. Ikut doa bersama saya. Supaya hadirat Allah itu akan mengubah saudara. Kalau hanya buku-buku tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Buku-buku bisa membantu orang sabar. Tetapi kesabaran yang kita miliki harus standar Yesus Kristus. Jadi harus mendengar firman, memahami firman, dan bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, bro. Ayo nak, umurmu masih umurmu dua kali, umur saya udah 60 berapa ini, 63 ya. Kamu masih separuh kurang dari umur saya. Aku senang lihat kamu akan jadi orang luar biasa. Seumur kamu, saya belum memiliki pemahaman seperti ini mungkin. Ya, kamu bersyukur sudah mengerti kebenaran ini. Ya, saya tertarik dengan pengalamanmu yang pertama kamu tidak mau mendengar khotbah saya karena orang berkata sesat. Nah itu tadi, engkau orang yang inovatif dan kreatif. Sudah tahu Erastus sesat kata orang, lalu engkau masih mau mendengar. Itu kan menunjukkan yang ada memang orangnya juga orang yang baik, yang tidak pernah puas dengan satu state. Anda mau bertumbuh terus. Kekristenan memang harus begitu. Tuhan memberkati kamu. Wanita usia 25 tahun freelance. Salam Pak Eras ya. Saya memiliki seorang pasangan yang berbeda 13 tahun usianya di atas saya. Kami akan segera menikah di tahun ini. Saya sudah mengenal dia cukup baik tapi saya tidak tahu seberapa baiknya ya. Sudah berapa lama tidak disebut di sini. Saat ini saya berpikir bahwa pasangan saya memiliki kecenderungan seorang sosiopat. Waduh. Hal ini karena sikapnya yang sering berbohong dan sudah terbukti kebohongannya. Namun saya tidak pernah konfront ke dia mengenai setiap kebohongannya. Karena saya tidak mau memicu perselisihan. Dia yang selalu merasa lebih wah di antara orang-orang lain. Jadi usia pasanganmu itu hampir 40 tahun ya. 38 ya. Tidak mau disalahkan, sulit mengucapkan kata maaf. Dia yang sangat manipulatif dalam hidup sosialnya yang dalam berhubungan dengan saya. Tidak jarang dia suka ringan mulut dalam meledek saya atau memberi opini, namun dengan kalimat yang menyayat hati. Namun dia tidak merasa dirinya memiliki jiwa yang kurang sehat. Dia selalu menyalahkan saya dan sangat sensitif. Mudah sekali marah pada hal kecil, apalagi hal besar. Dia seorang perfeksionis. Akhir-akhir ini saya yang menyadari bahwa dia harus selalu saya bantu, arahkan, bisa terus-menerus mengingat Tuhan. Dan mengamalkan setiap anjuran yang terdapat pada firman. Saya sering juga share video khotbah Pak Eras, tapi dia tidak pernah menontonnya. Karena saya pun juga ingin dia bisa membimbing saya dengan baik ketika nanti dia menjadi suami saya. Dan saya juga mendampingi dia. Saya mau sekali membantu dia untuk bisa ke tenaga profesional dan mendapat pertolongan medis mengenai kejiwaannya. Apakah yang harus saya lakukan untuk bisa selalu sabar dan lebih tegar menghadapi pasangan ini? Saya tidak hentinya berdoa dan tetap percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan memberikan waktu yang saya nantikan, yakni dia berubah jadi lebih baik. Kalau kamu jadi anak gadis saya larang kamu nikah dengan pria ini. Larang. Kamu celaka menikah dengan sosiopat seperti ini. Kecuali kamu berani membayar harganya. Dan saya takut kamu gak akan sanggup nanti. Jadi nasihat saya adalah jangan menikah dengan pria itu. Jangan berharap dia berubah dengan mudah. Dia bisa tidak mudah berubah atau mungkin tidak akan berubah. Sudah hampir 40 tahun umurnya. Ya. Jadi menurut hemat saya kamu tidak menikah dengan pria ini. Ya. Kalau kamu anggap nasihat saya ini tidak senang ya oke silahkan. Tetapi kan aku harus menyampaikan apa yang menurut saya terbaik. Jangan menikah. Ini kalau buat saya sudah merah ini. Bukan lagi kuning atau oranye. Merah. Udah merah. Larang. Aduh kalau kamu anak gadis saya, kamu akan saya larang keras. Ya,
berhubungan dengan pria sosiopat ini. Sudah bohong, manipulatif. Aduh, kamu kok bodoh ya, maaf ya. Kamu bodoh nak menikah dengan pria seperti ini. Kamu salah. Ya. Ya, oke. Ini yang saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya tidak bermaksud menyakiti pasanganmu itu. Tapi kalau ada wanita mau nikah dengan pria model ini, tidak boleh. Oke? Ya, ini harus dicegah kalau saya. Oke, teruskan. Oh, jadi mau marah ya. Kasihan ini wanita. Kamu itu lemah, ya. Hatimu baik, kamu lemah. Kamu memimpikan suami yang baik nanti akan berubah. Kamu kecelek nanti. Tapi kalau kamu nekat silahkan, tapi kamu akan kecelek. Saya sudah beberapa kali menghadapi kasus seperti ini. Kecelek. Saya sudah larang, nekat, dia menyesal. Kamu akan mencucurkan air mata. Ya, air mata duka cita. Oke. Pertanyaan berikut. Salam Bapak Erastus, Bapak Gembala. Saya tidak tahu harus memulai dari mana. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah sampaikan curhatan saya ini kepada Pak Eras. Namun saya masih dihadapkan dengan duri dalam daging permanen yang terus harus saya hadapi. Setahun terakhir saya menghadapi PHK, Pak. Saya berada pada titik nadir, tidak ada lagi pemasukan dan selama ini suami saya tidak pernah memberikan gaji. Seluruh gaji suami dipakai untuk kredit dan habis dengan judi, Pak Eras. Saya sangat depresi, Pak. Saya merasa sudah lelah dan capek menjalani hidup saya ke depan. Saya hanya merenungkan nasihat Pak Eras lewat firman Tuhan. Saya menyambung hidup dengan modal sedikit berjualan telur. Itu pun dia rampas untuk judi dan saya mengalami ancaman, intimidasi dan tekanan yang membuat saya meratap dan menangis sepanjang hari. Saya sudah menjalani kehidupan doa pagi mengikuti Bapak Erastus jam 5 pagi dan saya merasa ada aliran kekuatan yang Tuhan curahkan atas jiwa saya. Saya mohon bantuannya untuk dapat diberikan konselor untuk mendampingi saya, Pak. Ya, karena saya sudah lelah dan tidak punya gairah untuk tujuan hidup. Saya masih punya tanggung jawab mendampingi anak saya yang ragil, yang kecil, yang masih kelas 1 SMU. Saya capek berhadapan dengan pendamping hidup yang begitu liar. Jika melihat uang dia sangat liar. Liarnya pakai huruf besar semua nih. Liar, Pak, kalau lihat mamon. Dia tidak pernah melihat kami anak istrinya sebagai manusia. Jika dia sudah berhadapan dengan mamon, dia tega dan naluri sebagai manusia lenyap. Saya sudah menjalani nasihat Bapak untuk diam, bahkan saya bisu, tuli, buta. Saya layani saja apa maunya. Modal jualan saya yang saya save di tabungan disuruh dengan ancaman intimidasi untuk keluarkan dan dia minta untuk judi. Bapak Eras, saya merasa sendiri, Pak. Tidak ada orang tua yang bisa saya jadikan untuk meletakkan kepala saya, untuk bersandar dari kelelahan jiwa saya, Pak. Saya mohon diberikan konselor untuk menguatkan batin saya. Tuhan memberkati pelayan Bapak Gembala. Yang pertama, kamu akan didampingi konselor sekaligus pengacara. Di darah saya agak muncrat nih. Kamu akan didampingi konselor wanita dan pengacara. Ya, suamimu ini nanti bisa KDRT. Dan orang seperti ini tidak layak diajak hidup bersama. Ya, tidak layak. Umurmu saya kira sudah di atas 45 tahun ya. Nanti biar dibimbing oleh konselor kami deh ya. Tapi ini suami kurang ajar banget ya. Istri kerja, tabungannya diambil, modal diambil untuk judi. Waduh. Ya. Oke, kami dampingi Anda. Tuhan memberkati. Tuhan lindungi wanita ini. Ya Yahweh, Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, tolong ibu wanita ini. Ibu rumah tangga usia 58 tahun sudah menikah. Pak Erastus, saya mau nanya. Kalau seorang wanita yang sudah bercerai terus menikah lagi bohong-bohongan.
Maksudnya menikah dengan tujuan untuk mendapatkan izin tinggal permanen di negara lain. Tapi pernikahan ini hanya sekedar surat saja, tidak ada hubungan suami istri. Apakah ini berdosa? Saya tanya, kamu sejahtera nggak lakukan hal ini? Saya kira kamu tidak boleh melakukan hal ini. Kalau menikah, menikah yang benar. Kamu mendapat izin tinggal permanen di negara itu. Kamu kan mau menyambung hidup, cari rezeki. Untuk apa kamu di dunia bisa cukup, nyaman, tapi kamu masuk neraka? Saya kira ini sikap yang tidak benar. Jadi kalau kamu minta nasihat saya, jangan lakukan. Jangan kamu perbuat, itu salah, itu keliru. Saya tidak tahu kamu mau menikah ini dengan siapa, lalu mau tinggal di mana, apakah Australia, apakah apakah di Amerika atau negara barat lainnya. Cara-cara ini cara-cara yang membuat kamu gak diberkati Tuhan. Kalau seandainya kamu tidak menjadi warga negara tetap di negeri itu, emangnya kamu akan menjadi susah? Kamu jadi miskin, gak bisa makan. Kan gak begitu, ya kan? Kan gak begitu. Ya. Saya nasihatkan kamu untuk tidak melakukan hal ini. Ya. Kamu harus tidak melakukan hal ini. Sebab kalau kamu melakukan hal ini, kamu nanti gak diberkati di negeri asing, kamu malah celaka. Ya, saya kira cukup itu nasihat saya. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Pertanyaan berikutnya, Salam Pak Sabdo, saya seorang musisi usia 31 tahun di Bali. Saya musisi kafe dan hotel. Yang saya tanyakan, apa ketika saya kerja di kafe disertai dengan hingar-bingar orang-orang di kafe itu dan nuansa lagu-lagu terutama rock yang menjadi musik, kami bisa mendistrak roh saya, Pak. Bagaimana kerja sebagai musisi yang lapangan kerjanya penuh hingar-bingar agar tetap berjaga-jaga? Ini berat. Ini berat. Tetapi kalau seorang musisi memang main musik, dia menjual jasa dengan main musik, hati kamu kan tidak ada di dalam penghayatan terhadap kalimat dan musik itu, ya tidak salah sebenarnya. Apakah bisa mendistrak roh? Sangat bisa. Dibutuhkan kekuatan batin. Jadi Anda harus punya kekuatan batin yang kuat. Ikut doa bersama saya mendengar Truth ID, ya. Tetapi saran dan nasihat saya, carilah pekerjaan lain. Sebab lingkungan Anda sangat buruk. Anda bukan hanya terdistrak oleh bunyi musik, tapi juga lingkungan lagi. Saya prihatin ya. Anda masuk usia 31 tahun dan saya mesti mengingatkan bahwa musisi di Indonesia juga tidak mudah hidup kalau nggak betul-betul sukses. Ya. Saran saya, jika mungkin cari lapangan kerja lain. Sementara ini boleh, tapi pikirkan untuk pekerjaan yang lain. Oke, saudara, jangan lupa men-share ini, men-subscribe Truth ID, ya, menekan gambar lonceng. Ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.